Selamat pagi semuanya. Tunggu 4 menit, yang bergabung cuma 1 orang. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk silakan kelompok berapa nih? Kelompok 6. Kelompok 6 IBD, Irritable Bowel Syndrome. Dipersiapkan PPT-nya. Oke, sudah terlihat. Tekan yang di sampingnya Minas itu, ada sebelahnya piala itu. Sebelahnya piala. Ya itu. Oke. Sip. Sudah, silakan dimulai. Selamat pagi Ibu, Kakak, dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kondisiasis dan inflamasi disiasis IBD. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Evita Leo Heri, Femi Lumba, Nur Ali Ardi, dan Teresa Dominga Sawar. Definisi kondisiasis. Penyakit Crohn adalah proses inflamasi kronis idiopatik pada saluran gastrointestinal yang dapat mempengaruhi bagian manapun dari saluran, mulai dari mulut hingga anus. Individu dengan kondisi ini sering mengalami periode kekambuhan dan remisi simptomatik. Penyakit Crohn diyakini sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara mediator proinflamasi dan antiinflamasi atau MEDSCAP. Patofisiologi kondisiasis. Peradangan kronis dari aktivasi sel T yang menyebabkan cedera jaringan terlibat dalam patogenesis penyakit Crohn. Setelah aktivasi oleh presentasi antigen, respon tak terkendali dari sel T helper TH1 atau tipe 1 mendominasi penyakit Crohn sebagai konsekuensi dari regulasi yang rusak. Sitokin seperti interleukin merangsang respon inflamasi. Selain inflamasi yang direkrut oleh sitokin, ini melepaskan zat inflamasi non-spesifik, termaksud metabolisme asam arakidonat, protease, faktor pengikat trombosit, dan radikal bebas, mengakibatkan cedera. Penelitian dari 2012, penelitian menyarankan bahwa kecenderungan genetik untuk penyakit radang usus atau IBD menyebabkan integritas penghalangan abnormal dan homeostatis. Defisit dalam autofagi, kekurangan reseptor, pengenalan pola bawaan, dan masalah dengan diferensiasi limfosit, terutama pada penyakit Crohn. Secara mikroskopik, lesi awal dimulai sebagai inflamasi vokal di sekitar kripta, diikuti oleh ulcerasi mukosa superficial, kemudian sel-sel inflamasi menyerang lapisan mukosa yang dalam, dan dalam proses itu
mulai berorganisasi menjadi granuloma non gaseosa. Granuloma meluas melalui semua lapisan dinding usus dan ke dalam mesenterium dan kelenjar getah benih regional. Infiltrasi neutrofil ke dalam pitis membentuk aspek pitis yang menyebabkan penghancur pitis dan atrofil usus besar. Kerusakan kronis dapat terjadi pengumpulan pil di usus kecil, sering terjadi dan sering terlihat dengan latar belakang mukosa normal. Baiknya. Selanjutnya, pembentukan granuloma adalah patognomonik penyakit Crohn. Ketidakadaannya tidak menyingkirkan diagnosis. Secara makroskopis, kelainan awal terdiri dari hipernia dan edema mukosa yang terlibat. Kemudian ulcerasi superficial disisit terbentuk di atas kumpulan limfoid dan terlihat sebagai bintik merah atau lekukan mukosa. Ini biasa menjadi ulcus serpiginosa yang terletak melintang dan membujur di atas mukosa yang meradang, memberikan mukosa penampilan batu bulat. Lesi sering segmental dipisahkan oleh area yang sehat dan disebut sebagai lesi lompat. Peradangan transmural menyebabkan penebalan dinding usus dan penyempitan lumen. Sering berkembang penyakit Crohn. Penyakit ini diperumit oleh obstruksi atau ulcerasi dalam yang menyebabkan fistulisasi melalui saluran sinus yang menembus serosa. Porasi, pembentukan abses, perliketan, dan malabsorpsi. Obstruksi usus awalnya disebabkan oleh edema mukosa yang signifikan dan spame usus yang terkait. Obstruksi bersifat intermittent dan seringkali dapat diatasi dengan tindakan konservan dan inflamasi. Dengan perkembangan penyakit lebih lanjut di jaringan artritis, penyempitan dan pembentukan struktur visual mungkin heteroteral, heterofesial, heterovaginal, atau heterokutan. Peradangan yang meluas melalui dinding usus juga dapat melibatkan mesenterium dan kelenjar getah benih di sekitarnya. Lemak merayap dapat terlihat ketika mesenterium membungkus permukaan usus. Peradangan serosa menyebabkan perlengketan. Dengan demikian, perforasi bebas lebih jarang
terjadi pada penyakit Crohn dibandingkan dengan kondisi inflamasi usus lainnya. Selanjutnya, tanda dan gejala Crohn diseases. Presentasi karakteristik pada penyakit Crohn adalah nyeri perut dan diare yang mungkin diperumit oleh fistulisasi atau obstruksi usus, flare dan remisi yang tidak dapat diprediksi menjadi ciri perjalanan jangka panjang. Tanda dan gejala penyakit Crohn lainnya mungkin termaksud yang berikut. Yang pertama, perdarahan rektal. Yang kedua, demam. Yang ketiga, penurunan berat badan, anoreksia. Yang keempat, malnutrisi, kekurangan vitamin. Yang keenam, kelelahan umum. Yang ketujuh, pengeroposan tulang. Yang kedelapan, masalah psikososial, misalnya depresi, kecemasan, dan kesulitan mengatasi. Slide berikut. Pemeriksaan diagnosis Crohn diseases. Pemeriksaan pertama, pemeriksaan untuk penyakit Crohn meliputi tanda-tanda vital normal, tetapi kemungkinan adanya takikardia pada pasien anemia atau dehidrasi, kemungkinan demam intermittent kronis, gastrointestinal dapat bervariasi dari normal hingga akut. Abnormal menilai tonus sifmiter rektal, abnormalitas mukosa rektum, adanya hematokesia, urinari, mungkin termaksud adanya tanda kulit visual, borok, abses, dan jaringan parut di daerah perianal, nefrolithiasis, hidronefrosis, dan vesika, mukosa, kemungkinan radsendi dan atralagi, terutama pada sendi besar. Dermatologis dapat menunjukkan pucat atau icterus, ulcerasi, mukosa. Oftalmologi kletis, kemungkinan uveitis, hematologi, keadaan hiperkoagulasi. Berikutnya, slide berikutnya. Alpha Slide berikutnya.
Nyantol mungkin. Yang kedua, tes laboratorium. Meskipun hasil laboratorium untuk penyakit Crohn tidak spesifik dan secara prinsip bermanfaat untuk memfasilitas manajemen penyakit, hasil ini juga dapat digunakan sebagai penandaan pengganti untuk inflamasi dan status gizi serta untuk menyaring defisiensi vitamin dan mineral. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium rutin meliputi ECG, panel kimia, penandaan inflamasi, studi tinja, dan tes serologi. Berikutnya, studi pencitraan. Yang keempat, studi pencitraan. Modalitas pencitraan yang digunakan untuk penyakit Crohn meliputi radiografi polos abdomen, studi kontras barium misalnya, tidak lanjut usus kecil, barium enema, heteroklisis, scan perut, heterografi CT atau heterografi resonansi magnetik, mengganti studi tindak lanjut usus kecil, MRI panggul, ultrasonografi perut dan atau endoskopik. Pencitraan nuklir misalnya tritium 99M, heakmeti, propilena, amine, oksini, indium 11. Pemindaian fluorin 18 sampai 2 fluor deoksi deglukosa dikombinasikan dengan tomografi emisi positron atau pemindaian CT. Kelima, prosedur berikut dapat membantu dalam evaluasi penyakit Crohn: visualisasi dan biopsi, endoskopi misalnya endoskopi saluran cerna bagian atas, esfagogastroscopi, endoskopi retrograde, coloangiopancreatic, kolonoskopi, ileokolonoskopi, enteroskopi usus kecil, radiologi intervensif untuk drainase akses perkutan. Pelaksanaan hasil. Yang pertama, obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan penyakit Crohn meliputi agen turunan asam aminosalisilat misalnya mesalamine, rektal, lamine, sulfalasine, balsalaside, kortikosteroid misalnya prednisone, metilprednisolon, budesonide, hidrokortison, prednisolon. Agen imunosupresif misalnya mercaptopurin, methotrexate, tacrolimus. Antibodi monoklonal misalnya infliximab, adalimumab,
ketrolizumab, pegol, natalizumab, ustekinumab, pedolizumab. Antibiotik misalnya metronidazol, ciprofloxacin. Agen anti diare misalnya loperamid, difenoxilate antropin. Sekuran asam empedu misalnya clostiramine, kolestipol. Agen antikolik misalnya diclomid, hiostamine, propaneseline. Yang kedua, pembedahan. Tidak seperti kolitis ulceratif, membedah. Kebanyakan pasien dengan penyakit Crohn memerlukan intervensi bedah selama hidup mereka. Yang ketiga, penata-laksanaan bedah ileum terminal, ileum colon, dan atau saluran cerna bagian atas dapat mencakup hal-hal berikut: reseksi usus yang tertekan, leukolostomi atau ileostomi lobtoksimal, drainase setiap fokus septik dengan reseksi definitif, riktoplasti, jalan pintas, dilatasi endoskopi dari struktur yang simptomatik dan dapat diakses. Yang keempat, manajemen bedah usus. Manajemen bedah usus besar mungkin termaksud yang berikut. Pertama, kolektomi subtotal atau total dengan ileostomi akhir. Pendekatan laparoskopik atau terbuka, kolektomi segmental atau total dengan tanpa anastomosis primer. Proktopolektomi total atau proktektomi dengan pembuatan stoma. Yang berikut, pengobatan obat. Tujuan farmakoterapi pada pasien itu memang ada untuk. Oke, silakan dilanjutkan. Pengobatan penyakit Crohn. Ringkasan obat. Tujuan farmakoterapi pada pasien penyakit Crohn adalah untuk menurunkan morbiditas, mencegah komplikasi, dan mempertahankan status gizi. Penyelidik melaporkan penggunaan pertama metode ionisasi elektroskoprai tervalidasi LC-MS/M dalam plasma manusia untuk kuantifikasi stimulan hingga 7 antibodi monoklonal adalimumab, cetuximab, infliximab, rituximab, secukinumab, tocilizumab, dan trastuzumab yang bekerja melawan target farmakologis yang berbeda. Metode ini memiliki potensi untuk membuka bidang pemantauan obat terapeutik untuk banyak antibodi monoklonal, termasuk untuk adalimumab pada pasien dengan penyakit Crohn. Penatalaksanaan diare kronis pada penyakit Crohn berespon baik terhadap gen anti diare seperti loperamid 2-4 mg, difenoksilat dengan atropin 1 tablet,
dan tinktur opium 8-15 tetes. Agen tersebut dapat diberikan hingga 4 kali sehari, tetapi tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kolitis aktif karena risiko mengembangkan megakolon toksik. Pasien dengan penyakit ileum terminal mungkin tidak menyerap asam empedu secara normal, yang dapat menyebabkan diare sekretorik di usus besar. Pasien-pasien ini dapat mengambil manfaat dari sekuestran asam empedu seperti klostiramin 2-4 gram dan kolestipol 5 gram 2 atau 3 kali sehari sebelum makan. Kram perut dapat dikurangi dengan propantelin 30 mg sebelum makan dan sebelum tidur, diklomin 10-20 mg atau dioskamin 0-100 0,125 mg. Obat ini tidak boleh digunakan jika ada kemungkinan obstruksi usus. Yang ketujuh, penata laksanaan radang usus. Untuk peradangan usus besar dan usus kecil, obat-obat antiinflamasi atau antibiotik sangat membantu. Baik sulfasalazin maupun balsalacid tidak meredakan penyakit usus kecil. Produk seperti mesalamin yang melepaskan asam 5-aminosalisilat atau 5-ASA di usus halus bagian distal akibat perubahan pH lebih berguna pada pasien dengan penyakit KOR usus kecil. Menurut tinjauan sistematis, terapi antituberkulosis, makrolida, fluoroquinolone, 5-nitronidazol, dan rifaximin sendiri atau kombinasi telah terbukti mengindukasi remisi pada penyakit KOR aktif atau colitis ulcerativa. Percobaan lebih lanjut dari terapi antibiotik diperlukan untuk menentukan terapi antibiotik tunggal atau kombinasi yang terbaik. Pemeliharaan jangka panjang dengan mesalamin 800 mg 3 kali sehari dapat menunda kekambuhan klinis. Prednisolon 40-60 mg per hari umumnya membantu dalam peradangan akut. Preparat glukokortikoid oral seperti budesonide berguna untuk pasien dengan inflamasi ileum terminal terisolasi dan dapat mengurangi efek samping sistemik. Steroid dapat diindikasikan untuk terapi pemeliharaan karena komplikasi serius seperti nekrosis aseptik pada pinggul, osteoporosis, katarak, diabetes, dan hipertensi. Oleh karena itu, setelah remisi tercapai, obat diturunkan perlahan 5-10 mg setiap 1-2 minggu. Jika perhentian steroid terbukti sulit, imunosupresan seperti azathioprine 2 mg per kilogram per hari atau metabolit aktifnya 6 mercaptopurin dapat dipertimbangkan. Respon biasanya diamati dalam 3-6 bulan. Mycophenolate mofetil 500 mg 2 kali sehari dalam 2 dosis terbagi dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien dan dapat digunakan untuk mengurangi dosis steroid. Yang ke-8, penata laksanaan fistula. Fistula antara lub usus, misalnya ileoileal, ileosesal, atau ileosigmoid biasanya jinak dan mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Penata laksanaan medis digunakan untuk mengobati infeksi dan gejala yang mendasarinya dengan metronidazol oral 1 gram per hari setidaknya selama 1-2 bulan. Infliximab efektif pada pasien yang memiliki fistula perianal dan enterocutaneous refracter. Praktik klinis saat ini adalah memberikannya 5 mg per kilogram melalui infus intravena pada minggu ke 0, 2, dan 6.
diikuti dengan infus intravena pemeliharaan setiap 8 minggu. Rata-rata efeknya berlangsung selama 12 minggu. Berikutnya kasus kondisiasit. Tuan S, laki-laki berumur 55 tahun, datang mengeluhkan buang air besar cair sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan terdapat peningkatan frekuensi buang air besar di atas 5 kali sehari dengan volume sedikit. Pasien mengeluhkan terkadang buang air besar terlihat kemerahan dan berlendir. Pasien juga mengeluhkan nafsu makan menurun, penurunan berat badan, lemas, dan nyeri pada seluruh lapang perut. Pasien memiliki riwayat dispepsia dan memiliki kebiasaan merokok. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 110/70, tekanan nadi 72 kali per menit, teratur, isi dan tegangan cukup, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pemeriksaan abdomen, inspeksi didapatkan abdomen yang datar dan simetris, auskultasi didapatkan bising usus positif normal 3-5 kali per menit, perkusi didapatkan timpani pada seluruh lapang abdomen, dan pada palpasi didapatkan nyeri tekan di seluruh lapang perut dan teraba massa di perut kiri atas. Pemeriksaan serologi atau imunologi antibodi HIV, standar diagnostik negatif. Pemeriksaan feses lengkap didapatkan feses berwarna coklat, konsistensi lembek, lendir negatif, darah negatif, cacing negatif, leukosit negatif, parasit negatif, lemak negatif, dan serat positif. Pada pemeriksaan kolonoskopi didapatkan hasil pemeriksaan dilakukan 48 cm, tidak dilanjutkan karena terdapat penyempitan lumen. Mukosa granulomatosa, circumference spastik dengan eksudasi dan ulserasi rapuh, mudah berdarah, kemudian dilakukan biopsi di 48 cm tersebut. Dengan kesimpulan, pemeriksaan suspek granulomatosa, proctocolitis atau Crohn. Biopsi didapatkan hasil sediaan berupa mukosa terdiri dari stroma dan kelenjar dilapisi epitel torak, bersebukan sel radang limfosit, sel plasma, dan histiosit membentuk granuloma. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pemeriksaan darah lengkap didapatkan leukosit 7.800 per mikroliter, eritrosit 3,20 juta per mikroliter, hemoglobin 6,7 gram per desiliter, hematokrit 22,4%, mean corpuscular volume atau MCV 68,5 femtoliter, mean corpuscular hemoglobin atau MCH 20,5 pikogram, mean corpuscular hemoglobin konsentrasi 29,9 gram per desiliter, dan trombosit 823.000 per mikroliter. Subjek nama Tuan S, umur 55 tahun, jenis kelamin pria, alamat tidak ada, keluhan utama buang air besar cair sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan terdapat peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 5 kali sehari dengan volume sedikit. Pasien mengeluhkan terkadang buang air besar terlihat kemerahan dan berlendir. Riwayat penyakit tidak ada, riwayat alergi tidak ada, riwayat penyakit dispepsia, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada, riwayat sosial kebiasaan merokok. Objek, tinggi badan tidak ada, berat badan tidak ada, tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 72 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius.
Data pemeriksaan mata konjungtiva terlihat anemis pada kedua mata dan sklera tidak dipterik pada kedua mata. Data pemeriksaan abnomen, inspeksi didapatkan abnomen yang datar dan simetris, auskultasi didapatkan bising usus positif normal 3-5 kali per menit, perkusi didapatkan timpani pada seluruh lapang abnomen, dan pada palpasi didapatkan nyeri tekan di seluruh lapang perut dan teraba massa di perut kiri atas. Data laboratorium pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pemeriksaan darah lengkap didapatkan leukosit 7.800 per mikroliter, eritrosit 3,27 juta per mikroliter, hemoglobin 6,7 gram per desiliter, hematokrit 22,4%, min korpuskular volume atau MCV 68,5 femtoliter, min korpuskular hemoglobin atau MCH 20,5 pikogram, min korpuskular hemoglobin concentration 29,9 gram per desiliter, trombosit 823.000 per mikroliter. Kondisi trombosit di bawah 150.000 dapat menyebabkan pendarahan internal yang berakibat fatal karena dapat terjadi di otak atau saluran cerna. Data pemeriksaan serologi atau imunoantibodi HIV, standar diagnostik negatif, data pemeriksaan feses lengkap, feses berwarna coklat, konsistensi lembek, lendir negatif, darah negatif, cacing negatif, leukosit negatif, parasit negatif, dan lemak negatif dan serat positif. Data pemeriksaan kolonoskopi didapatkan hasil pemeriksaan dilakukan hingga 48 cm. Tidak dilanjutkan karena terdapat penyempitan lumen. Mukosa granulomatosa circumferens spastik dengan eksudasi dan ulseri rapuh, mudah berdarah. Kemudian dilakukan biopsi di 48 cm tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan suspek granulomatosa procolitis atau Crohn's. Biopsi didapatkan hasil sediaan berupa mukosa terdiri dari stroma dan kelenjar dilapisi epitel torak, bersebukan sel radang limfosit, sel plasma, dan histiosit membentuk granuloma. Assessment. Yang pertama ada obat omeprazol diberikan secara intravena, dosisnya 40 mg. Mekanisme kerja menurunkan kadar asam yang diproduksi perut atau lambung. Cara pemakaian 1 kali 1 sehari. Yang kedua ada metronidazol, pemberian secara intravena, dosis 100 ml. Mekanisme kerja berdifusi ke dalam organisme, menghambat sintesis protein dan berinteraksi dengan DNA yang menyebabkan struktur DNA helix dan kerusakan untuk DNA bakteri. Cara pemakaian 3 kali 1 sehari. Yang ketiga, metilprednisolon, rute pemberian secara oral, dosis 4 mg. Mekanisme kerja mencegah tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu peradangan. Cara pakai 1 kali 1 sehari. Yang keempat ada omeprazol, rute pemberian secara oral, dosis 20 mg. Mengurangi produksi asam lambung. Cara pakai 1 kali 1 sehari. Yang kelima ada ondansetron, rute pemberian secara oral, dosis 4 mg. Mekanisme kerja memblokir efek serotonin. Cara pakai 2 kali 1 sehari. Yang keenam ada asam folat, rute pemberian secara oral, dosis 1000 mcg. Mekanisme kerja membentuk sel darah merah. Cara pakai 2 kali 1 sehari. Analisis DRP, indikasi tanpa obat tidak ada, obat tanpa indikasi tidak ada, ketidaktepatan pemilihan obat tidak ada, kelebihan dosis tidak ada, interaksi obat, didapatkan metronidazol dan metilprednisolon. Metronidazol akan meningkatkan kadar atau efek metilprednisolon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4
di hati atau usus. Gunakan perhatian atau monitor. Reaksi obat yang tidak diinginkan tidak ada, gagal menerima obat tidak ada. Plan yang pertama, terapi farmakologi. Metronidazol dan metilprednisolon sebaiknya tidak diminum bersamaan agar tidak terjadi interaksi obat yang meningkatkan kadar atau efek metilprednisolon dengan metabolisme enzim CYP3A4 di usus, di hati atau usus. Yang berikutnya terapi non farmakologi. Yang pertama bed rest, yang kedua diet lunak, dan yang ketiga transfusi red cell atau TRC sampai hemoglobin meningkat lebih dari 10. Definisi inflammatory bowel disease atau IBD. Inflammatory bowel disease atau IBD adalah penyakit idiopatik yang disebabkan oleh disregulasi respon imun terhadap mikroflora usus inang. Dua jenis utama penyakit radang usus adalah colitis ulcerativa atau UC yang terbatas pada mukosa kolon dan penyakit Crohn atau CD yang dapat mempengaruhi setiap segmen saluran pencernaan dari mulut ke anus, melibatkan atau lesi lewati dan bersifat transmular. Ada kecenderungan genetik untuk IBD dan pasien dengan kondisi ini lebih rentan terhadap perkembangan keganasan. Lihat gambar di samping ini. Patofisiologi inflammatory bowel disease atau IBD. Peradangan kronis dari aktivitas sel T yang menyebabkan cedera jaringan terlibat dalam patogenesis penyakit Crohn. Setelah aktivitasi oleh presentasi antigen, respon tak terkendali dari sel T helper tipe 1 mendominasi penyakit Crohn sebagai konsekuensi dari regulasi yang rusak. Sitokin TH1 seperti interleukin 12 dan TNF merangsang respon inflamasi. Sel inflamasi yang direkrut oleh sitokin ini melepaskan zat inflamasi non-spesifik, termasuk metabolit asam arachidonat, protase, faktor pengaktif trombosit, dan radikal bebas, yang menyebabkan cedera langsung pada usus. Dalam sebuah penelitian dari 2012, peneliti menyarankan bahwa kecenderungan genetik untuk penyakit radang usus IBD menyebabkan integritas penghalang epitel abnormal dan homeostasis defisit dalam autofagi, kekurangan reseptor pengenalan pola bawaan, dan masalah dengan diferensiasi limfosit, terutama pada penyakit Crohn. Secara mikrobis, lesi awal dimulai sebagai infiltrat inflamasi vokal di sekitar kripta, diikuti oleh ulcerasi mukosa superficial. Kemudian, sel-sel inflamasi menyerang lapisan mukosa yang dalam, dan dalam proses itu mulai berorganisasi menjadi granuloma non-caseosa. Granuloma meluas melalui semua lapisan dinding usus dan ke dalam mesenterum dan kelenjar getah bening regional. Infiltrasi neutrofil ke dalam trips membentuk absentrip yang menyebabkan penghancuran krip dan atrofi usus besar. Kerusakan kronis dapat terlihat dalam bentuk penumpulan vili di usus kecil juga. Ulcerasi sering terjadi dan sering terlihat dengan latar belakang mukosa normal. Tanda dan gejala IBD. Umumnya manifestasi IBD tergantung pada area saluran usus yang terlibat. Namun gejalanya tidak spesifik untuk penyakit ini. Mereka adalah sebagai berikut. Pertama, kram perut, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, kekurangan lendir tanpa darah atau nanah. Kedua, ada penurunan berat badan. Ketiga, ada demam, berkeringat. 4, ada malaise, kelelahan. Terus ada artalgia, keterbelakangan pertumbuhan dan pematangan seksual yang tertunda atau gagal pada anak-anak. Terus ada manifestasi ekstraintestinal 10% sampai 20%, artritis, uveitis atau penyakit hati. Kotoran berdarah, kadang-kadang dengan tenesmus, kas UC kurang umum pada CD. Penyakit peranial misalnya fistula
abses, 50% pasien dengan CD. Organisasi gastroenterologi dunia menunjukkan gejala berikut, mungkin terkait dengan kerusakan inflamasi pada saluran pencernaan. Diare, kemungkinan adanya lendir atau darah dalam tinja terjadi pada malam hari. Inkontinensia, sembelit, mungkin gejala utama di UC terbatas pada rektum. Obstipasi dapat terjadi, dapat berlanjut ke obstruksi usus. Kelainan gerakan usus, kemungkinan adanya nyeri atau pendarahan rektum. Urgensi parah, tenesmus. Kram dan nyeri perut umumnya muncul di kuadran kanan bawah pada CD, terjadi di periumbilikan atau di kuadran kiri bawah pada UC sedang hingga berat. Mual dan muntah lebih sering pada CED daripada di UC. Pemeriksaan diagnosis inflammatory bowel disease IBD. Pemeriksaan pada pasien IBD dapat mencakup temuan berikut yang berhubungan langsung dengan beratnya serangan, demam, takikardia, dehidrasi, toksisitas, pucat, anemia, megakolon beracun, darurat medis, pasien tapak septik, demam tinggi, lesuh, menggigil, dan takikardia, serta mengalami peningkatan nyeri perut, nyeri tekan, distensi. Massa di kuadran perut kanan bawah mungkin ada di CD. Komplikasi perianal dapat diamati pada hingga 90% kasus CD. Pengujian meskipun beberapa penelitian laboratorium dapat membantu dalam pengelolaan IBD dan memberikan informasi pendukung. Tidak ada tes laboratorium yang cukup spesifik untuk menegakkan diagnosis secara memadai dan pasti, termasuk yang berikut ini. Hitungan darah lengkap, evaluasi nutrisi, evaluasi vitamin B12, studi Z, besi, kolesterol darah merah, penanda nutrisi. Tingkat sedimentasi eritrosit dan kadar protein C reaktif. Tingkat calprotectin TIN-JS. Studi serologis, antibodi sitoplasmik, antineutropik, perinuklear atau ANCA, antibodi anti Saccharomyces cerevisiae atau ASCA. Studi feses, kultur feses, studi telur dan parasit, kultur bakteri patogen, dan evaluasi untuk infeksi Clostridium difficile. 3. Studi pencitraan. Studi pencitraan berikut dapat digunakan untuk menilai pasien dengan IBD. Radiografi dada dan perut tegak, studi radiografi enema kontraks ganda barium, ultrasonografi perut, pemindaian, computed tomografi perut atau panggul atau pencitraan resonansi magnetik, computed tomografi enterografi, kolonoskopi dengan biopsi jaringan atau lesi, sigmoidoskopi fleksibel, endoskopi saluran cerna bagian atas, enteroskopi kapsul atau enteroskopi balon ganda. Penata laksanaan Crohn disease. 1. Pertimbangan pendekatan. Beberapa penelitian laboratorium bermanfaat dalam membantu pengelolaan penyakit radang usus atau IBD dan memberikan informasi pendukung. Namun, tidak ada tes laboratorium yang cukup spesifik untuk menegakkan diagnosis IBD secara memadai dan pasti. Nilai laboratorium dapat digunakan sebagai penanda pengganti untuk peradangan dan status gizi dan untuk mencari kekurangan vitamin dan mineral yang diperlukan. Studi serologis telah diusulkan untuk membantu mendiagnosis IBD dan untuk membedakan penyakit Crohn dari colitis ulcerativa. Tetapi studi semacam itu tidak direkomendasikan untuk diagnosis rutin penyakit Crohn atau colitis ulcerativa pada individu yang mengalami imunosupresia berasal dari negara dunia ketiga atau memiliki riwayat perjalanan tuberkulosis usus atau TB mungkin perlu disingkirkan. Dalam kasus tersebut, tuberkulin plurivirus protein derivatif atau PPD atau uji interferon gamma misalnya quantiferon TB, tes spot, tes TB dapat diindikasikan serta kultur untuk
ambiasis, giardiasis, infeksi strongyloides, dan studi untuk hiptoplasmosis dan coccidioidomycosis. Radiografi dada dapat menyingkirkan TB paru, tetapi modalitas pencitraan ini tidak menyingkirkan TB ekstrapulmonal. 2. Ringkasan obat. Banyak mediator inflamasi telah diidentifikasi pada penyakit radang usus atau IBD. Antibodi terhadap mediator ini dan metode untuk memblokir produk atau reseptor untuk mediator ini sangat menjanjikan sebagai terapi potensial untuk IBD. Meskipun penyakit inflamasi ringan dan dapat diobati dengan aminosalisit, penyakit sedang hingga berat harus diobati secara agresif di awal perjalanan penyakit untuk mencegah komplikasi inflamasi dan struktur penyakit usus. Meskipun modular imun standar mercaptopurin dan azathioprine sangat efektif, keterlambatan timbulnya efek terapeutik kurang optimal. Penggunaan awal agen biologis dapat meningkatkan penyembuhan mukosa dan mempertahankan remisi sambil mencegah komplikasi. Penggunaan awal agen biologis harus dipertimbangkan pada setiap pasien dengan IBD parah. Meskipun mungkin memerlukan penanganan agresif dengan manajer manfaat farmasi untuk mendapatkan cangkupan agen ini tanpa gagal beberapa obat yang kurang agresif. Pendekatan bertahap untuk penyakit ringan adalah sebagai berikut. Aminosalicylase dan agen simptomatik adalah langkah awal. Antibiotik adalah obat langkah 1A mengingat situasi penggunaan yang terbatas. Kortikosteroid digunakan pada penyakit yang lebih bergejala. Mereka harus digunakan jika obat langkah sebelumnya gagal mengendalikan IBD secara memadai. Agen ini juga dapat digunakan pada penyakit yang lebih parah untuk mencoba menginduksi remisi. Agen pengubah kekebalan digunakan jika kortikosteroid gagal atau diperlukan untuk waktu yang lama, tetapi mereka memiliki kelemahan penundaan sebelum kemajuan. Infliximab, adalimumab, dan vedolizumab adalah obat yang harus digunakan pada awal penyakit inflamasi sedang hingga berat. Obat langkah 4, indravena adalah agen eksperimental, digunakan hanya setelah langkah sebelumnya gagal dan hanya diberikan oleh dokter yang terbiasa dengan penggunaannya. Perhatikan bahwa obat-obatan dari semua langkah dapat digunakan secara adiktif secara umum. Tujuannya adalah untuk menyiapi pasien dari steroid sesegera mungkin untuk mencegah efek samping jangka panjang dari agen ini. Pendapat berbeda mengenai penggunaan agen tertentu dalam pendekatan bertahap ini. 2. Pendekatan medis. Untuk pasien dengan IBD adalah perawatan simptomatik, yaitu menghilangkan gejala dan penyembuhan mukosa untuk penyakit ringan, misalnya eritema tanpa ulserasi. Mengikuti pendekatan bertahap untuk pengobatan dengan eskalasi regimen medis sampai respon tercapai. Pendekatan step up atau stepwise. Untuk penyakit ringan misalnya eritema tanpa ulserasi seperti langkah ini. Langkah 1, aminosalicylates. Oral enema formulasi suppositora untuk mengobati flare dan mempertahankan remisi. Lebih efektif di UC daripada di CD. Langkah 1A, antibiotik digunakan dengan hemat di UC, kemajuan terbatas, peningkatan risiko colitis, pseudo membran terkait antibiotik. Dalam CD, paling sering digunakan untuk penyakit renal, fistula, massa inflamasi intraabdominal. Angka 2, kortikosteroid intravena oral topika rektal, hanya untuk serangan penyakit akut. Angka 3, imunomodulator dan biologi. Efektif untuk tindakan hemosteroid pada penyakit refrakter. Pengobatan utama untuk fistula dan pemeliharaan remisi pada pasien yang tidak toleran atau tidak responsif terhadap aminosalicylat. Angka 4, agen uji klinis, cenderung spesifik untuk penyakit, yaitu agen bekerja untuk CD tetapi tidak untuk UC atau sebaliknya. Penyakit sedang hingga berat memerlukan pengobatan awal yang lebih agresif, misalnya imunomodulator atau agen biologis.
untuk mencegah komplikasi penyakit farmakoterapi. Obat-obatan berikut dapat digunakan pada pasien dengan IBD. Turunan asam 5 aminosalisilat misalnya sulfasalazin, mesalamid, balsalazid, olsalazid. Antibiotik misalnya metronidazole, ciprofloxacin, rifaximin. Agen kortikosteroid misalnya hidrokortison, prednison, metilprednisolon, budesonid, dexamethasone. Agen imunosupresan misalnya azathioprin, mercaptoprin, methotrexate, cyclosporin, tofakitinib. Agen biologis termasuk penghambat faktor necrosis tumor atau TNF misalnya infliximab, adalimumab, certolizumab, pegol. Antibodi anti-integrin misalnya natalizumab, inhibitor 1L 1 sampai 12 dan 1L sampai 23 misalnya ustekinumab. Antagonis reseptor H2 misalnya simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Inhibitor pompa proton misalnya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, magnesium, laberazol, sodium, dan pantoprazol. Agen antidiare misalnya difenoksilat dan atropin, levonorapin, loperamid, dan kolestiramid. Agen antipasmodik, antiklorinergi misalnya diklomin dan hioshiamin. 2. Pembedahan. UC dapat disembuhkan dengan pembedahan, namun resepsi bedah tidak kuratif pada CD dengan kekambuhan menjadi normal. Pertimbangan konsultasi awal dengan ahli bedah dalam pengaturan kolitis parah atau obstruksi usus dan dalam kasus dugaan megakolon toksik. Intervensi bedah pada IBD meliputi UC, prokokolektomi dengan ileostomi, prokokolektomi total dengan anastomis ileonal, kolitis fulminal. Prosedur bedah pilihan adalah kolektomi subtotal dengan ileostomi akhir dan pembuangan kantong Hartmann. CD. Pembedahan bukan kuratif, paling sering dilakukan pada pasien dengan komplikasi penyakit. Umumnya terdiri dari reseksi konservatif, misalnya potensi strictuproplastis, operasi reseptif untuk mempertahankan panjang usus jika diperlukan operasi tambahan di masa mendatang. Pasien tertentu dengan penyakit kolon distal ileal atau proksimal, pilihan untuk anastomosis ileorektal dan ileokolonis. Fistula perianal yang parah, pilihan untuk mengalihkan ileostomi, umumnya reaksi untuk fistula enteroterik simptomatik. Kasus inflamatori bowel disease. Seorang pasien laki-laki berusia 53 tahun dirawat dengan keluhan BAB encer sejak 1 bulan sebelumnya. BAB berwarna kuning kecoklatan disertai lendir dan darah dengan frekuensi 4-5 kali per hari sebanyak 2 sendok makan tiap kali BAB. Pasien juga merasakan nyeri dan tidak nyaman di anus setelah BAB. Sejak 1 bulan tersebut, pasien juga mengeluhkan penurunan nafsu makan dan berat badan. Sedangkan demam, nyeri sendi, kelainan di kulit, ataupun gangguan penglihatan tidak dirasakan oleh pasien. Pasien merupakan seorang mekanis bengkel yang suka memakan makanan pedas dan berminyak, serta memiliki kebiasaan merokok sejak 35 tahun yang lalu. Next. Pemeriksaan tanda vital. Pasien datang dengan keadaan umum sedang dan kesadaran komparatif, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik umum,
pemeriksaan paru dan jantung dalam batas normal, fungsi ginjal, hepar, dan elektrolit dalam batas normal. Pemeriksaan abdomen didapatkan nyeri tekanan regio-inguinal dan peningkatan bising usus. Dilakukan rektal toucher dan tidak ditemukan massa. Pemeriksaan analisis feses menemukan adanya lendir leukosit 5-7 per LPB dan eritrosit 10-15 per LPB. Tidak ditemukan telur cacing dari feses. Pemeriksaan BTA dari feses didapatkan hasil negatif. Pada kultur feses didapatkan bakteri Escherichia coli. Pemeriksaan ECA menunjukkan hasil normal, yaitu 1,79 Ng per mililiter. Pada pemeriksaan kolonoskopi ditemukan hiperemis dan ulkus di sepanjang rektum hingga cecum. Tidak didapatkan adanya massa, polip ataupun di vertikal. Biopsi pada lesi menunjukkan gambaran potongan jaringan mukosa usus yang dilapisi oleh epitel komunar bersifat Ebersel goblet, intinya bulat oval, lamina propria bersebukan pada sel limfosit, sel plasma, dan leukosit PMN. Gambaran patologi tersebut sesuai dengan kolitis kronik eksaserbasi akut. Next. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hemoglobin 12 per gram per dl, leukosit 24,900 mm, hematokrit 41%, trombosit 699 per mm, LED 48 mm per jam. Pasien didiagnosis dengan kolitis ulceratif dan trombositosis reaktif, serta ditata laksana dengan pemberian diet rendah serat, metronidazol 3 kali 500 mg, misalamin 3 kali 1000 mg per oral, serta metilprednisolon 3 kali 16 mg per oral. Pada saat dipulangkan, pasien masih mengalami BAB encer 1-2 kali per hari tanpa disertai darah dan lendir. Selanjutnya dilakukan pemantauan hingga remisi tercapai dan dilanjutkan dengan pemberian obat pemeliharaan. Next. Subjek: nama Tuan X, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat tidak ada. Keluhan utama BAB encer sejak 1 bulan sebelumnya. BAB berwarna kuning kecoklatan disertai lendir dan darah dengan frekuensi 4-5 kali per hari sebanyak 2 sendok makan tiap kali BAB. Pasien juga merasakan nyeri dan tidak nyaman di usus setelah BAB. Diagnosis medis yaitu kolitis ulceratif dan trombositosis reaktif. Riwayat alergi tidak ada, riwayat penyakit tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada. Objek: tinggi badan tidak ada, berat badan tidak ada, tekanan darah 130/70 mmHg, normalnya 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, normalnya 60-100 kali per menit, nafas 20 kali per menit, normalnya 16-20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, normalnya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan abdomen didapatkan nyeri tekanan regional inguinal dan peningkatan bising usus. Dilakukan rektal toucher dan tidak ditemukan massa. Pemeriksaan analisis feses menemukan adanya lendir
leukosit 5-7 per LPB, dan eritrosit 10-15 per LPB. Tidak ditemukan telur cacing dari feses. Pemeriksaan BTA dari feses didapatkan hasil negatif. Pada kultur feses didapatkan bakteri Escherichia coli. Pemeriksaan CEA menunjukkan hasil normal yaitu 1,79 nanogram per milimeter. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hemoglobin 12 per 8 gram per DL. Leukositnya itu normalnya laki-laki 4,3 sampai 5,6 juta mcl, wanita 3,9 sampai 1 juta mcl. Leukositnya 24,900, normalnya 3.500 sampai 10.500. Hematokritnya 41%, normalnya 150 sampai 450. Trombositnya itu 699, normalnya 150 sampai 450. LED 48 mm per jam, normalnya 0 sampai 15 mm per jam pada pria lebih dari 50 tahun. 0 sampai 20 mm per jam pada pria kurang dari 50 tahun. 0 sampai 20 mm per jam pada wanita lebih dari 50 tahun. Next. Assessment metronidazole, pemberiannya itu melalui oral, dosisnya 500 mg. Mekanisme kerjanya menghentikan pertumbuhan bakteri dan parasit. Cara pemakaiannya 3 kali 1 sehari. 2 misalasin oral, dosisnya 1000 mg, menurunkan aktivitas peradangan atau inflamasi yang terjadi pada usus besar. Cara pemakaiannya 3 kali 1 sehari. Metilprednisolon diberikan secara oral, dosisnya 16 mg. Mekanisme kerjanya mencegah tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu peradangan. Cara pemakaian 3 kali 1 sehari. Next. Analisis DRP. 1. Indikasi tanpa obat tidak ada. Obat tanpa indikasi tidak ada. Ketidaktepatan pemberian obat tidak ada. Kelebihan dosis tidak ada. Interaksi obat metronidazole dan metilprednisolon. Metronidazole akan meningkatkan kadar atau efek metilprednisolon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Gunakan perhatian atau monitor. Mesalamin dan metilprednisolon. Metilprednisolon menurunkan kadar mesalamin dengan meningkatkan clearance ginjal kecil atau signifikan tidak diketahui. Reaksi obat yang tidak diinginkan tidak ada. Gagal menerima obat tidak ada. Next. Plannya itu terapi farmakologi. Metronidazole dan metilprednisolon sebaiknya tidak diminum bersamaan agar tidak terjadi interaksi obat yang meningkatkan kadar atau efek metilprednisolon dengan metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Mesalamin sebaiknya diminum setelah makan, dan untuk metilprednisolon tablet sebaiknya dikonsumsi bersama makanan atau susu untuk mencegah sakit ma. Telan tablet metilprednisolon secara utuh dengan segelas air putih susu diberikan pada jeda waktu tertentu agar tidak terjadi interaksi obat yang menurunkan kadar mesalamin dengan meningkatkan clearance ginjal. Terapi non-farmakologi. 1. Makanan-makanan bergizi. 2. Mengurangi makanan pedas dan berminyak. 3. Kurangi kebiasaan merokok.
Sekian dan terima kasih.